Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang electromotive force. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana konsep elektrostatics dan konsep magnetostatics, di mana kedua konsep ini sebetulnya hampir mirip ya. Ada gaya elektrostatiknya, ada kuat medan magnetiknya. Kemudian atau ada gaya Lorentz ya, ada medan listrik dan ada medan magnetik, di mana kedua-duanya diwakilkan oleh divergensi daripada E, kemudian curl daripada E sama divergensi daripada B dan curl daripada B. Nah, sekarang saya akan share screen kan. Jadi saya buat di sini dulu judulnya electromotive force ya. Nah, ini yang disingkat sebagai EMF. Bagi teman-teman yang ingin mempelajarinya lebih dalam lagi dan membaca teori-teorinya, bisa dibuka pada buku Electrodynamics dari Griffith ini, tepatnya pada bab 7 ya, electromotive force. Electromotive force. Apa sebenarnya electromotive force ini? Electromotive force ini sebenarnya gaya yang mengakibatkan pergerakan daripada elektron. Kenapa seperti ini? Kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena sejatinya untuk mengalirkan arus pada suatu rangkaian, katakanlah misalkan rangkaian tertutup, maka kita perlu mempush atau memaksa elektron tersebut untuk bergerak atau untuk mengalir. Nah, gaya yang membuat elektron ini mengalir dapat kita sebut sebagai electromotive force. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah melihat hukum Ohm, di mana tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa untuk mengalirkan arus pada suatu rangkaian, baik itu rangkaian tertutup ataupun rangkaian terbuka, nah itu sudah bisa dipastikan kita harus memaksa elektron untuk bergerak. Nah, di sini diberikan hukum Ohm, diberikan pada materi sebelumnya kita sudah memperoleh hubungan antara J rapat arus sama dengan suatu konstanta. J ini adalah rapat arus ya, sama dengan suatu konstanta, katakanlah kita sebut sigma di sini, dikali dengan gaya F. Nah, gimana dengan konstanta ini? Konstanta ini kita sebut juga sebagai konstanta empiris ya. Konstanta empiris yang dapat kita peroleh dari eksperimen yang besarnya berbeda-beda untuk setiap material. Misalnya konduktivitas dari metal besi dengan konduktivitas dari emas itu akan berbeda. Konduktivitas dari tembaga itu juga akan berbeda nilainya. Nah, sehingga
sigma ini atau konstanta empiris ini kita disebut juga sebagai konduktivitas. Konduktivitas. Nah, konduktivitas kita tahu bahwa konduktivitas ini adalah konduktivitas daya hantar listrik itu, daya hantar listrik dalam hal ini tentu daya hantar elektron kalau kita bicara masalah hukum Ohm ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa hubungan konduktivitas ini dengan kerapatan itu sendiri adalah Rho sama dengan 1 per sigma ya. Atau ini boleh kita tulis juga sigma sama dengan 1 per Rho, di mana Rho ini adalah rapat muatan atau charges density per unit volume. Kalau kita bicara masalah dalam satuan volume misalnya. Kalau dalam satuan luas tentu rapat muatan per satuan luas. Atau kalau panjang ya rapat muatan per satuan panjang. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita coba menyelesaikan J sama dengan sigma F ini kita sederhanakan. Sebelumnya kita sudah tahu hubungan antara gaya dengan medan listrik adalah didefinisikan pada materi kita sebelumnya, yaitu Q muatan dikali dengan medan listrik E ya. Nah, sama untuk gaya ini kita sebut sebagai gayanya adalah gaya elektrostatis kemarin ya. Sementara gaya magnetisnya F, saya buat F magnetis ini F gaya elektrostatis ELS ya. Nah, ini F magnetisnya sama dengan Q V cross B. Nah, di mana Arabnya ini kemarin sudah kita lihat bahwa F saling tegak lurus dengan kecepatan dan medan magnetik, mana Q ini adalah suatu konstanta muatan, bisa saja konstanta elektron misalkan. Nah, dari sini kita tahu yang mempengaruhi arus itu untuk mengalir tentulah ada gaya elektrostatis dan juga gaya magnetisnya. Keduanya ya secara teoritis akan mempengaruhi. Sehingga dari kedua persamaan ini dapat kita tulis F elektromagnetiknya itu, F elektrostatis dan magnetostatis itu dapat kita tulis sebagai Q E plus V cross B. Maaf, saya hapus. E plus V kecepatan cross B. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah mendefinisikan di awal J sama dengan J sama dengan konduktivitas ya. J sama dengan konduktivitas dikali dengan F ya. Dikali dengan F. Nah, sehingga dengan mensubstitusikan F ini ke sini, maka kita dapat membuat persamaan ini menjadi J sama dengan sigma E plus V cross B. Lalu gimana dengan muatan Q? Nah, kita tahu bahwa sigma tadi sama dengan 1 per rho atau rapat muatan. Nah, di mana nilai Q 1Q ini jauh lebih kecil atau nilai rapat muatannya jauh lebih besar daripada Q ya, sehingga dapat kita abaikan Q ini. Sehingga sekarang dapat kita tulis J sama dengan QE plus V cross B. Nah,
Secara ordinary, kalau secara teoritisnya, yang mempengaruhi rapat arus ini adalah medan listrik atau gaya listrik atau gaya oleh medan magnetiknya. Tetapi itu secara teori. Tetapi secara ordinary-nya, gaya yang diakibatkan oleh medan listrik itu sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan gaya yang diakibatkan oleh medan magnetnya untuk menggerakkan arus tersebut. Sekali lagi saya sampaikan, untuk memaksa elektron untuk bergerak atau muatan untuk bergerak, gaya yang diakibatkan oleh medan listrik F yang diakibatkan oleh E ini jauh lebih besar daripada gaya yang dikontribusikan oleh medan magnetik atau V cross B. Sehingga second term ini, bagian kedua daripada persamaan ini dapat kita abaikan. Sekarang dapat kita tulis J sama dengan sigma E. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hukum Ohm. Nah, ini juga kita sebut sebagai hukum Ohm. Sebelumnya kita sudah melihat juga bahwa hukum Ohm itu diberikan oleh menggunakan pada pertemuan sebelumnya, gaya Coulomb dan juga hukum Ampere. Nah, sekarang diberikan hukum Ohm itu bahwa rapat arus atau J itu rapat arus itu adalah banyaknya muatan yang dialirkan, yang dipaksa mengalir oleh gaya yang diakibatkan oleh medan listrik E. Sementara sigma ini adalah konduktivitas, daya hantar muatan-muatannya itu sendiri. Nah, tentu ini sedikit berbeda dengan yang sudah kita pelajari, di mana sebelumnya kita sudah melihat bahwa pada sebuah konduktor sebelumnya E sama dengan 0 di dalam konduktor tersebut, ya, di dalam konduktor. Nah, sekali lagi sebelumnya ketika kita belajar elektrostatik kita melihat bahwa E sama dengan 0 di dalam konduktor, ya. Nah, ingat bahwa E sama dengan 0 ini ya karena J sama dengan 0. Sehingga pada perfect konduktor itu E diberikan oleh J per, kalau kita merujuk ke persamaan tadi, sigma atau konduktivitas sama dengan 0. Nah, artinya apa? Ini ingat, ini berlaku adalah untuk stationary charge, ya, untuk stationary charges, ya. Nah, artinya kita belum memberikan perbedaan potensial pada konduktor tersebut, masih dalam keadaan steady state, ya. Nah, sekarang kita ingin lihat bahwa ketika pada sebuah konduktor itu, katakanlah ini sebuah konduktor, misalkan ini terdapat panjang L, sebuah konduktor misalkan, dan luasan A di sini, ya, dan rapat muatan rho. Nah, ketika terdapat sebuah konduktor seperti ini, kita tahu tadi di dalam konduktor ini J-nya, rapat arusnya sama dengan 0 dan E-nya sama dengan 0. Walaupun di dalam ini sebetulnya terdapat muatannya. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita singgung, berdasarkan level energi
Nah, seperti ini misalnya, ini adalah valence band. Sementara yang di atas ini adalah conduction band. Nah, kita tahu bahwa pada valence band ini, elektron dan proton semua berada dalam keadaan berikatan. Tidak ada elektron bebas di sini. Artinya kalau tidak ada elektron bebas, tidak ada arus. Artinya dia sekarang dalam keadaan berikatan semuanya. Nah, ini sekarang kita sebut sebagai di dalam konduktor. Jadi valence band ini letaknya adalah di dalam konduktornya. Sedangkan conduction band ini, level valensi ini adalah pada permukaan konduktor ini. Sehingga pada permukaan konduktor ini terdapat elektron-elektron bebas, di mana elektron-elektron inilah yang kita sebut sebagai muatan yang akan mengalirkan arus. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan elektron dan proton yang berpasangan di dalam konduktor ini, dia akan menghambat, nah ini ya, dia akan menghambat elektron-elektron yang mengalir pada permukaan ini untuk mengalir. Kenapa? Bagaimana ini terjadi? Kita tahu bahwa elektron-elektron yang mengalir ini tidaklah seutuhnya atau tidaklah semuanya mengalir tepat arahnya searah atau searah pada, maksud saya tidaklah semua elektron ini bergerak mengalir membawa arus itu bergerak arahnya pada permukaannya. Belum tentu tidak seperti itu semuanya. Melainkan ada juga yang bergerak ke dalam konduktor ini sendiri. Nah, jadi arahnya dia random sehingga arus yang akan dihasilkan dari pergerakan ini nantinya adalah arus drift istilahnya. Nah, arus drift itu adalah arus grup ya. Secara umum dia ke kanan misalnya. Walaupun sebetulnya ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Nah, sementara elektron dan hole yang berada di dalam tadi seolah-olah menjadi penghambat bagi elektron-elektron ini mengalirkan arus ya. Nah, sehingga dari sini muncullah istilah hambatan atau kita sebut juga sebagai resistan yang nilainya R itu sama dengan rho L per A. Seperti itu ya. Di mana ini juga bisa kita tulis R sama dengan rho-nya kita ganti sepersigma berarti L per sigma K. Nah, seperti itu. Dari sini dapat kita tulis atau dapat kita analisis bahwa hambatan itu berbanding terbalik dengan luas daripada konduktor, luas penampang dari konduktor. Semakin luas penampang konduktor itu, ternyata semakin kecil hambatannya. Nah, jadi semakin luas dia semakin kecil hambatannya. Nah, ini maksudnya apa? Sebetulnya secara mikroskopik semakin luas dia semakin kecil hambatannya karena semakin luas dia, semakin banyak distribusi elektron yang berada pada permukaan konduktor tersebut. Apabila distribusi elektron semakin banyak di permukaan, otomatis ya yang terhambat sedikit. Dibandingkan apabila permukaannya kecil, otomatis kan luas selimut, luas permukaan. Kalau luas penampangnya kecil, otomatis luas selimut silinder ini, kita anggap silinder sekarang konduktornya, otomatis dia kecil. Kalau dia kecil, otomatis distribusi elektron atau distribusi muatan juga kecil. Kalau distribusi muatan kecil, ya aliran
arus atau aliran elektron nantinya juga kecil karena ada yang dihambat oleh elektron dan proton yang berada di dalamnya. Nah, sehingga di sini R berbanding terbalik dengan A. Sementara ya secara logika semakin panjang L ini ya secara logikanya akan semakin banyak arus yang akan dihambat oleh material atau oleh ikatan muatan yang berada di dalam konduktor ini. Semakin panjang dia ya semakin akan banyak dia terhambat ya. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak, apabila kita ingin mengantarkan arus yang tinggi, apabila kita ingin menghantarkan arus yang besar, maka sebenarnya yang paling bagus itu adalah kita menggunakan kawat yang berukuran kecil. Maaf ya, kawat yang berukuran besar ya. Maaf ya. Kenapa? Karena kalau kawat yang berukuran besar itu hambatannya kecil dan arusnya nanti tidak akan banyak mengalami pengurangan. Sekali lagi, apabila kita ingin membawa arus yang besar, ya kita harus disarankan untuk menggunakan kabel dengan luas penampang yang besar supaya dia tidak banyak yang hilang, yang banyak dihambat ya. Seperti itu. Nah, kenyataannya sekarang kita lihat arus itu sebenarnya kita tidak perlu besar-besar yang ingin kita bawa. Misalkan kalau kita bicara elektrik atau listrik perumahan kita saja, misalnya ya paling rata-rata hari ini kita listrik perumahan kita, misalkan listrik rumah kita ya 900 watt, 1300 watt ya paling banyak ya. Bisa dikatakan seperti itu 900 atau 1300 itu ya kalau 900 itu sekitar 4 ampere dan 1300 itu 6 ampere. Jadi 6 ampere itu tidaklah terlalu besar sehingga kita tidak perlu menggunakan kabel yang besar-besar kali. Ya cukup 1,5 mili misalkan yang kita pasang itu. Atau paling besar hari ini yang kita lihat untuk pemasangan isolasi listrik di rumah-rumah itu adalah 2,5 mili. Itu yang paling besar diameter kabelnya. 2,5 mili ya. Rata-rata orang pakai itu 1,5 atau 2,5 mili. Kenapa tidak perlu besar-besar? Ya karena kita tidak membawa arus yang besar-besar. Ya. Paling tinggi 6 ampere. 6 ampere itu artinya ketika ya kita mencapai peak atau kita hidupkan semua peralatan di rumah kita yang di saat itu hampir MCB kita membalik misalnya. Nah itu sudah 6 ampere. Kalau dia membalik ya berarti dia sudah 6 ampere. Tapi kalau hampir membalik misalnya dia mendekati 6 ampere ya. Nah seperti itu. Sementara justru yang perlu besar itu yang dibawa pada isolasi listrik itu, misalkan pemasangan listrik dari suatu sumber listrik itu sampai ke suatu tempat dari sumbernya ya, itu justru yang besar, yang perlu besar itu adalah tegangannya atau voltasenya. Voltasenya harus besar. Misalkan saat ini PLTA, jadi dalam pada kabel yang tiang listrik di depan rumah kita yang ada 3 kabel di atas itu adanya kabel 3 fasa, 2 buah kabel fasanya dan 1 kabel netralnya. Nah, di mana itu tegangannya sekitar 20.000 volt. Nah, 20.000 volt. Lalu tegangan 20.000 volt ini nantinya akan di step down kan ke 220 volt menggunakan transformator atau trafo pada gardu-gardu tertentu di sekitar tempat tinggal kita. Lalu setelah diturunkan barulah dia dialirkan
menggunakan kabel yang lebih rendah, yaitu kabel hitam yang besar itu. Kabel hitam yang besar itu, lalu barulah disalurkan ke rumah-rumah yang tegangannya sudah 220 volt ya. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau kabel yang kalian lihat atau teman-teman lihat pada menara PLTA itu, misalkan yang kita lihat di tepi jalan yang kabelnya ada banyak, tiangnya seperti tiang tower Telkomsel misalnya ya, bukan yang tiang di depan rumah kita yang ada 3, tetapi tiang yang seperti tower. Itu tegangannya sekitar 50.000 sampai 150.000 volt tegangannya. Nah, jadi sangat tinggi. Sekali lagi, tegangannya sangat tinggi dan justru 20.000 volt itu atau 50.000 volt atau 150.000 volt itu jauh lebih tinggi dari arus yang dibawanya. Kalau arusnya ya misalkan arus itu ya tidak akan tinggi-tinggi kali, paling misalkan untuk katakanlah misalkan untuk di satu kawasan tempat tinggal kita, misalnya di satu kelurahan misalnya kita ada sekitar misalkan 22.000 watt misalnya pemakaiannya untuk atau 220.000 watt misalnya, atau sekitar ini artinya arusnya ada sekitar 1.000 ampere ya. Nah, artinya apa? 1.000 ampere ini jauh lebih kecil daripada 20.000 volt yang dibawanya tadi. Sehingga kabelnya itu tidak perlu terlalu besar-besar kali. Nah, seperti itu kira-kira ya hubungannya dengan jaringan listrik yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya akan memberikan sebuah contoh di sini. Jadi ini ada sebuah contoh. Nah, terdapat sebuah silinder dengan jari-jari A. Kemudian ada silinder yang kedua, seperti ini. Ada silinder yang kedua dengan jari-jari B. Seperti ini ya. Nah, ketika silinder ini kita anggap panjangnya adalah L misalnya, panjangnya L. Ketika silinder ini kita beri beda tegangan, kita beri jadi sebuah silinder dengan konduktivitas atau sigma, yang konduktivitas sigma diberi beda tegangan diberi beda tegangan V. Nah, maka arus akan mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, berapakah arus yang mengalir tersebut? Nah, itu pertanyaannya ya. Berapakah arus yang mengalir? Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita berikan V, kita tidak berikan perbedaan tegangan, beda potensial, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Itu tadi sudah kita sepakati untuk keadaan stationary state ya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat berdasarkan pembahasan kita sebelumnya ya. Ini dapat kita lihat medan listrik di antara kedua sisi silinder ini adalah E sama dengan lambda dibagi dengan 2pi epsilon 0 dikali vektor S-nya. Nah, di mana kita tahu S di sini adalah jarak ya.
jarak, otomatis jaraknya ini ya, kalau S-nya adalah, S ini S vektor adalah jarak, dan S-nya adalah 2pi L, katakanlah di sini. Nah, sehingga apabila jika lambda, ingat ya, lambda adalah rapat muatan per satuan panjang. Jadi lambda ini adalah rapat muatan per satuan panjang. Nah, bagaimana rapat muatan persatuan panjang ini dari silinder? Kita akan melihatnya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa I itu sama dengan integral J.dA dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, atau ini sama dengan, karena tadi J sama dengan sigma E, sehingga ini dapat ditulis sigma E dot dA, sehingga sigma ini adalah suatu konstanta. Ingat, ini adalah konstanta empiris yang nilainya berbeda-beda untuk semua jenis konduktor ya. Sehingga ini dapat kita keluarkan dari integral dari E dot dA, di mana dA ini adalah luas permukaan konduktor, dalam hal ini silinder tersebut ya. Nah, jadi apabila kita lanjutkan, saya tulis di sini lagi, I sama dengan integral sigma integral E dot dA. Nah, apabila kita lanjutkan, ini dapat kita selesaikan. Kita tulis lagi, E-nya tadi adalah lambda per 2 pi epsilon 0 dikali jaraknya adalah S ya, jaraknya ya. Nah, ini dikali dengan dA-nya, berarti 2 pi, dA-nya itu hasil integral dari dA-nya adalah 2 pi RL. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga di sini dapat kita peroleh lambda 2pi-nya kita coret lambda per epsilon 0 lambda per epsilon 0 dikali dengan, ini ada sigma di luar, maaf ya, ini ada sigma tadi ya, ini RL-nya 2pi-nya sama-sama hilang, sehingga ini tertinggal R di sini adalah jarak ya, sehingga jarak ini sama dengan jarak ini, sama. Ini juga bisa kita bikin dalam R ya, dalam R, sehingga ini juga dapat kita coret, maka akan tertinggal lambda per epsilon 0 dikali sigma L, atau ini kadang ditulis sigma atau konduktivitas per epsilon 0 dikali dengan lambda L. Nah, seperti itu. Sekali lagi, integral dA ini adalah integral tertutup dari silinder bagian dalam yang mempengaruhi arus itu untuk mengalir ya, seperti itu. Nah, sehingga sekarang dapat kita lihat bagaimana perbedaan potensial terhadap silinder tersebut. Jika kita berikan perbedaan potensial, maka V sama dengan, ingat, V sama dengan, ini bisa saja dari A sampai ke B syaratnya,
dari A sampai ke B, E dot DL. Nah, karena biasanya potensial itu kita buat dia minus tandanya, sign minus, maka ini ya tidak ada masalah kita buat minus, tetapi syaratnya kita balikkan dari B ke A ya. Nah, ini E dot DL. Nah, di mana E-nya tadi kita sudah ada lambda per 2 pi epsilon 0-nya kita keluarkan dari integral karena dia adalah konstanta dan akan tertinggal ln dari B per A. Nah, seperti ini. ln B per A. Sehingga sekarang arus kita akan memperoleh arus I sama dengan 2pi dikali sigma L dibagi dengan ln B per A dikali dengan V tegangan ya. Nah, sekarang kita lihat nah, jadi sekali lagi persamaan I ini kita buat dengan mengganti lambda sekali lagi I sama dengan sigma per epsilon 0 dikali lambda L, kemudian lambda ini kita substitusikan dengan lambda dari sini ya, di mana lambda di sini sama dengan V dibagi dengan, sekali lagi saya tulis lambda sama dengan V dikali 2pi epsilon 0 dibagi dengan ln B per A. Nah, ini adalah lambdanya. Sehingga dengan mensubstitusikan persamaan ini ke ini persamaan 1, ini persamaan 2, dengan mensubstitusikan persamaan 2 kepada persamaan 1, maka kita akan memperoleh 2pi sigma L per ln B per A dikali dengan V. Di mana di sini epsilon 0-nya akan habis kita coret, karena epsilon 0-nya di atas dan ini di bawah, habis kita coret. Kemudian yaudah akan dihasilkan V di sini. Nah, apabila persamaan ini kita lihat, maka coba perhatikan seolah-olah sekarang 2pi sigma L per ln B per A itu, V itu adalah I sama dengan, kita anggap ini dapat kita kategorikan sebagai R ya. Nah, seperti itu. V per R ya, atau seper R ya. Nah, atau ini adalah suatu konstanta. Saya buat konstanta. Nah, di mana berdasarkan contoh soal kita ini, sekali lagi kita memperoleh I-nya, tadi yang ditanya adalah arus yang mengalir, berarti arus yang mengalir adalah 2pi sigma L per LB per A dikali tegangan yang kita berikan, di mana hasil kita ini memberikan kita pengertian I sama dengan V tadi ya, ada V ya. Nah, ini ada V, saya ambil V-nya. Nah, kemudian ada suatu konstanta ya. Nah, konstanta kita ini sebetulnya sekarang adalah nilai dari 1 per R. Nah, di mana dirumuskan juga V sama dengan I dikali dengan R. Nah, jadi ini kita sebut juga sebagai hukum Ohm yang lebih familiar bagi kita ya. Nah, jadi tadi hukum Ohm ada juga
tadi kita sudah temukan J sama dengan sigma E. Nah, kemudian ini yang hukum yang pertama tadi, dan ternyata yang lebih familiar yang sering kita pelajari adalah V sama dengan I dikali dengan R. Seperti itu. Sekarang sekali lagi saya ambil di sini bahwa hambatan itu tadi adalah nilainya sama dengan L per sigma A, atau ini sama dengan rho L per A, yang kita sebut sebagai resistan. Nah, di mana resistan ini dapat dibuat komponennya berupa resistor. Nah, resistor ini adalah sebuah komponen elektronik yang berguna untuk menghambat aliran arus listrik. Nah, resistor ini biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Lalu satuannya adalah ohm, dan lambangnya seperti ini. Nah, ini menggambarnya. Ini lambang menggambarnya. Satuannya ohm, dan ini simbolnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di mana kita dapat menyelesaikannya untuk penggunaan resistor ini, baik dia berupa penggunaan secara seri maupun penggunaannya secara paralel. Nah, yang penting kita ingat cuma bahwa untuk rangkaian seri itu, misalnya seperti ini, nah, untuk rangkaian seri itu, nah maka atau sejajar ya, maka untuk rangkaian seri ini arus totalnya I total, di sini akan ada I total ya, I tot, dan di sini ada juga V tot ya. Nah, I totalnya itu nilainya sama dengan ini R1, R2. Kalau R totalnya, maaf, R total dulu ya. R totalnya kalau dia seri itu ya kita tinggal jumlahkan saja R1 plus R2. Sementara I totalnya sama dengan I pada R1 sama dengan juga I pada R2. Nah, seperti itu ya. Sedangkan V tegangannya, langsung saja V total sama dengan V pada R1, V1 ditambah dengan V2 ya. Ini V1 V2. V pada R1 ditambah V pada R2. Sedangkan untuk dia hubungan paralel, nah, misalnya seperti itu, maka R totalnya 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini 1 per R total ya. Sehingga di sini juga berlaku R1, R2, ini V total, dan ada juga ada I. Maaf ya. I totnya. Nah, di mana di sini V total sama besarnya dengan V pada R1, V1 sama juga besarnya V pada R2 atau V2. Sedangkan I totalnya sama dengan sama dengan I pada R1, I1 ditambah I pada R2, I2. Seperti itu. Jadi ini bisa juga terkadang penggunaannya dengan kombinasi seri paralel ya. Seri paralel. Otomatis cara mengerjakannya kita kerjakan yang paralel dulu baru yang seri. Atau terserah saja yang mana. Yang penting konsep ini yang harus kita ingat ya. Nah, terakhir terkait hukum Ohm. Nah, sekali lagi
saya ingin menyampaikan bahwa apabila E yang tadinya kita sudah peroleh E sama dengan 1 per sigma dikali J. Nah, ini saya balikkan tadi ya, J sama dengan sigma E ya. Nah, E sama dengan 1 per sigma J. Apabila saya berlakukan, apabila kita divergensikan E ini, maka divergensi daripada E sama dengan 1 per sigma divergensi daripada J. Nah, di mana untuk keadaan steady state, J ini sama dengan, maaf, ini kok terkotak pula sama saya. Nah, di mana kita tahu bahwa untuk keadaan steady state ini hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Karena J-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini kita perlihatkan bahwa sekali lagi divergensi daripada E itu sama dengan 1 per sigma divergensi daripada J sama dengan 0 pada keadaan steady state, atau J sama dengan 0 ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika arus mengalir pada sebuah konduktor atau sebuah penghantar ya, arus atau charge atau muatan yang mengalir yang arahnya secara random itu, tetapi secara umum mengarah kepada satu arah, misalnya ke kanan, itu akan mengalami hambatan atau tumbukan collision ya, tumbukan dengan atom atau molekul-molekul dari elektron dan proton dari konduktor tersebut. Nah, jadi saya dapat menulis di sini bahwa ini saya garis bawahi di sini ya. Jika waktu untuk kalau di sini, jika waktu yang diperlukan untuk melewati sebuah penghantar tadi, misalnya silinder tadi adalah diberikan T sama dengan akar dari 2 sigma per A. Nah, jadi sehingga kita akan memperoleh kecepatan rata-rata, di mana V average itu, V rata-rata ini sama dengan setengah dari AT ya, di mana ini sama dengan akar dari lambda dikali A per 2. Nah, apabila ini kita masukkan ke dalam, atau kita substitusikan T kepada persamaan ini ya. Nah, dari sini kita ingin menyampaikan atau ingin menyimpulkan bahwa di sini akan ada lagi satu, bahwa waktu
Sebentar ya. Waktu terjadinya antara tumbukan antara muatan-muatan tersebut sebetulnya jauh lebih singkat dibandingkan waktu yang diperlukan untuk melewati suatu penghantar ya. Jadi tadi waktu untuk melewati suatu penghantar tadi adalah T sama dengan 2 lambda per A, sementara waktu terjadinya tumbukan antara muatan-muatan itu diberikan oleh T sama dengan lambda per V termal. Nah, kenapa di sini saya membuat V termal, kecepatan termal? Karena tumbukan yang terjadi antara muatan-muatan ini sangat erat hubungannya dengan temperatur termal. Kenapa? Karena akibat dari tumbukan ini, akibat dari collision ini, nah kawat itu atau wire atau penghantar itu akan mengalami panas ya. Jadi tumbukan ini energinya ditransfer kepada energi panas. Nah, sehingga sekarang di sini kecepatan rata-ratanya V average-nya, kecepatannya sama dengan setengah T sama dengan A dikali lambda dibagi dengan 2 V termal. Nah, seperti ini. Di 2 dikali V termal. Ini V termal, ini V THL ya. Nah, sehingga di sini sekarang saya ingin menuliskan bahwa jika N adalah jumlah molekul persatuan volume. Kemudian saya buat di sini F adalah free elektron atau elektron bebas per unit molekul massa penghantarnya adalah M, nah, maka densitas arus dapat kita tuliskan J sama dengan N dikali F dikali muatan elektron Q dikali V average. Nah, di mana ini besarnya sama dengan NFQ V average. Maaf, kita ganti V average-nya. Jadi seperti ini. Sebelum saya ganti, ternyata di sini sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa untuk kecepatan drift, net drift velocity itu kita akan concern, jadi sekali lagi untuk menghitung J rapat ini kan adalah current density. J ini adalah current density. Apabila kita bicara tentang current density J, densitas arus otomatis kalau current density itu adalah persatuan apa misalnya. Nah, otomatis kita akan fokus kepada kecepatan drift ya. Kecepatan drift itu adalah kecepatan rata-rata. Jadi V average ini juga kita sebut sebagai kecepatan rata-rata. Di mana kecepatan rata-rata ini tadi sudah kita lihat bahwa untuk
material itu kecepatan rata-ratanya itu adalah kecepatan rata-rata setelah muatan-muatan itu mengalami tumbukan. Jadi kita harus memperhitungkan kecepatan rata-rata ini setelah mereka bertumbukan satu sama lain. Nah, di mana tumbukannya tadi sangat erat hubungannya dengan V kecepatan termal. Nah, sehingga di sini sekarang dapat kita tulis bahwa N dikali F dikali Q sekali lagi bisa perbaiki, dikali Q dikali lambda dibagi dengan 2 dikali V termal F dibagi dengan M dalam bentuk gaya atau sama dengan ini saya kurung N F lambda Q kuadrat dibagi dengan 2M massa V termal dikali dengan E. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini dapat kita tarik nilai sigma. Jadi dari sini kan J sama dengan sigma E. Otomatis sigma nilainya adalah N F lambda Q kuadrat dibagi dengan 2M dikali V termal. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Dari persamaan konduktivitas ini, sigma ini, konduktivitas ya, conductivity. Nah, konduktivitas itu adalah daya hantar listriknya, daya hantar arusnya, daya hantar muatan-muatannya. Otomatis sebagaimana yang sudah kita pelajari berdasarkan level energi tersebut, konduktivitas itu sangat erat hubungannya dengan jumlah molekulnya. Otomatis jumlah molekul ini ya jumlah ikatan-ikatannya, di mana jumlah ikatan ini akan dikalikan dengan jumlah jumlah elektron bebas yang berada pada level konduksi itu. F adalah jumlah elektron bebas per satuan molekul. Jadi untuk setiap molekul ada berapa? Setiap ikatan berapa terbentuk elektron bebasnya? Itulah F, itu elektron bebas. Dikali dengan lambda dan dikali dengan konstanta muatannya Q, dalam hal ini misalkan elektronnya, dikali dengan 2 dikali massa per dikali dengan kecepatan atau V termal. Jadi sekali lagi konduktivitas sangat berpengaruh besarnya terhadap N dan F karena ini adalah konstanta molekul dan jumlah elektron bebasnya. Kalau Q adalah konstanta, kemudian M juga massa ini ya. Kalau massa ini kita sebut juga sebagai konstan ya, sama dengan V termal juga konstan. Nah, sehingga dari semua proses tumbukan, maka energi tumbukan ditransfer menjadi energi panas ya. Energi panas pada karena tadi dia menahan, otomatis pada energi panas pada resistor tersebut. Nah, energi panas pada resistor.
Nah, sekali lagi, selagi perubahan energi persatuan volume, persatuan muatan ya, persatuan unit muatan ya. Muatan atau persatuan muatan adalah V tegangan. Nah, maka dapat kita tulis daya yang diberikan P, kita sebut P, daya yang diberikan sama dengan V dikali dengan I. Nah, ini adalah daya di mana kita tahu bahwa V itu adalah I dikali R, sehingga dapat kita tulis menjadi I kuadrat R. Nah, ini adalah hasil akhir hukum Ohm kita, yang kita sebut persamaan ini sebagai Joule heating law, hukum pemanasan Joule. Nah, jadi kenapa pada rangkaian atau pada suatu sirkuit kita itu resistor itu panas, artinya sangat banyak atau sangat besar arus yang mengalir pada resistor itu. Kalau resistor itu tidak mampu lagi menahan arus yang mengalir, ya dia akan rusak, dia akan putus, dia akan terbakar. Seperti itu. Jadi energi panas itu, daya yang diberikan kepada resistor itu disebut sebagai I kuadrat R atau Joule heating law. Mungkin untuk electromotive force kita akan sambung pada materi berikutnya. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.